وقل رب زدني علما. Faedah ilmu. Ana ingin sampaikan tentang perkataan sahabat Rasulullah SAW yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya tali-tali Islam ini akan terurai sedikit demi sedikit, ya, seutas demi seutas. Jika tumbuh generasi-generasi setelahnya orang-orang yang tidak mengetahui perkara jahiliyah. Artinya membahas sejarah itu juga penting. Tahu mereka apa yang terjadi sebelumnya itu juga menjadi gambaran bagi seseorang, yang lebih utamanya adalah agar mereka dapat bersyukur dengan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada mereka. Penting bagi kita untuk belajar mengetahui gimana dahulu kondisi sebelum datangnya Islam dan setelah datangnya Islam. Ini adalah yang bisa membuat kita lebih kokoh lagi dalam menerapkan syariat Islam, insyaallah ta'ala. Yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentang kondisi wanita. Yang pertama, dulu tuh wanita jangankan mereka bisa sampai dewasa kesana kemari di atas muka bumi sini, baru lahir saja pun itu sudah bisa dihabisi oleh orang tuanya. Baru lahir. Jadi mereka baru lahir, tahu orang tuanya yang lahir adalah perempuan, itu orang tuanya yang ada di pikirannya adalah gimana caranya menghabisi anak ini. Ya, kita sebutkan. Allah Ta'ala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 57-59, wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Mereka orang-orang musyrik menjadikan bagi Allah Ta'ala itu anak-anak perempuan. Maksudnya apa? Malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala itu mereka anggap itu anak-anak perempuannya Allah Ta'ala subhanahu. Allah Ta'ala maha suci atas anggapan mereka seperti itu. Wa lahum ma yashtahun. Dan bagi mereka yang mereka inginkan. Artinya anak perempuan untuk Allah Ta'ala, yang laki-laki sama kami. Nah, begitulah anggapan orang-orang musyrik. Lalu Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Jika dikabarkan kepada mereka atau salah seorang dari mereka tentang lahirnya anak mereka dari kalangan wanita, dhalla wajhuhu muswaddan, tiba-tiba wajahnya itu berubah menjadi merah kehitam-hitaman, wa huwa kadhim, dan dia sangat marah. Pakai kadhim, ya, bukan ghadab. Kalau ghadab itu marah yang biasa. Kadhim itu adalah marah yang sampai ke ubun-ubun sudah. Dan marah ini bercampur. Jadi kemarahan itu bukan hanya total cuma marah saja, tapi marah yang disertai rasa malu yang sangat mendalam. Jadi lahirnya seorang wanita mereka anggap itu sebuah aib. Karena orang-orang Arab jahiliyah pun mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga kehormatan mereka. Mereka paling tidak suka direndahkan oleh orang lain. Dan di zaman itu kemuliaan itu bisa diraih kalau mereka termasuk dari suku yang kuat, ya. Dan kekuatan bagi mereka adalah anak laki-laki yang bisa dibawa berperang, yang bisa dijadikan pembela bagi mereka, khususnya ketika mereka masuk di usia tua. Sementara anak perempuan, ya, ini menunjukkan kelemahan kaum tersebut. Kelemahan satu kelompok. Kalau mereka banyak perempuan, maka mereka akan ditindas. Dan perempuan-perempuan ini akan dianiaya dan dilakukan semena-mena oleh kelompok yang lebih kuat. Makanya ketika lahir anak perempuan itu mereka subhanallah sangat marah, sangat tidak terima dengan ketetapan Allah Ta'ala yang diberikan seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Mereka kemudian menyingkir dari orang-orang, menyingkir dari kaumnya, katakan berondok itu atau menyendiri, dikarenakan keburukan yang disampaikan kepadanya, berita buruk yang sampai ke telinganya, di mana dia ada dua pilihan baginya. Pertama, membiarkan anak perempuan ini sampai dewasa, tapi kondisinya nanti ketika dia dewasa akan direndahkan oleh kaum lainnya, am yadussuhu fit turab, atau ya sudah anak ini dikuburkan di tanah, langsung dikubur hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, sungguh buruklah yang mereka perlakukan seperti itu. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan tentang orang-orang jahiliyah terdahulu, bagaimana sikap mereka terhadap anak perempuannya. Masya Allah. Jadi baru keluar saja menghirup udara sebentar di muka bumi ini, orang tuanya punya dua pilihan, malu atas dirinya atau dibunuh hidup-hidup. Sama-sama buruknya, ya kan? Makanya Allah Ta'ala katakan ala sa'a ma yahkumun, sungguh buruk sekali apa yang mereka tetapkan seperti itu.